Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mendatangkan banyak berkah dan manfaat yang pada akhirnya diharapkan mampu menghantarkan kita semua untuk meraih predikat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengupas sedikit tentang sebuah tema, yaitu i'tikaf sebagai media taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Asy-Syaraqawi Al-Tahrir, menjelaskan bahwa i'tikaf secara etimologi terambil dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang punya arti al-lubuthuh atau berdiam diri. Adapun pengertian i'tikaf dalam perspektif syariah atau hukum secara epistemologi adalah al-lubusu fi masjidin min syahsin makhsusin biniyatin, yaitu berdiam diri di dalam masjid yang dilakukan oleh orang-orang tertentu disertai dengan niat. Adapun hukum i'tikaf itu sendiri asalnya adalah sunnat muakkad, namun pada 10 terakhir pada bulan Ramadan hukumnya menjadi sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai usaha dan upaya untuk menjemput malam 1000 bulan yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, di mana teks hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha ada Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, di mana Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan hadis ini melaksanakan atau melakukan ibadah i'tikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan sehingga beliau wafat. Kemudian ibadah i'tikaf tersebut dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, berdasarkan
definisi tersebut, maka ada beberapa implikasi yang harus dilakukan sebagai rukun-rukun itikaf ketika kita mau melakukan ibadah itikaf tersebut. Yang pertama, rukun itikaf adalah niat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Di samping hal tersebut, kenapa harus niat? Karena niat adalah pembeda antara aktivitas yang bernilai ibadah dan aktivitas yang hanya berdasarkan adat atau kebiasaan. Selanjutnya, rukun itikaf yang kedua adalah al-lubuthuh, yaitu berdiam diri. Oleh karenanya, ketika hanya melewati masjid tanpa berdiam diri dalamnya, maka tidak bisa dikatakan ibadah itikaf. Kemudian rukun itikaf yang ketiga adalah al-masjiduh, yaitu berdiam diri di masjid. Oleh karenanya, berdiam diri di tempat selain masjid, walaupun diniati, maka aktivitas tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ibadah itikaf. Kemudian rukun itikaf yang keempat adalah al-mu'takif, yaitu orang yang melakukan iktikaf itu sendiri. Oleh karenanya, jika yang ada di masjid itu hanya bajunya atau hanya sajadahnya, sementara orangnya berada di luar masjid, maka hal tersebut masih belum termasuk kategori iktikaf. Pemirsa sahabat karib rahimakumullah, di samping itu kita juga harus paham dan mengerti hal-hal yang bisa membatalkan ibadah itikaf. Di dalam kitab Asy-Syarqawi 'ala Tahrir, Syekh Zakaria Al-Nusayri menjelaskan bahwa sebagian hal-hal yang bisa membatalkan itikaf, di antaranya yang pertama adalah al-junun, yaitu gila, epilepsi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah as-sakran, yaitu mabuk, hilang akal. Yang ketiga adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam, wal iyadu billah. Kemudian yang keempat adalah al-jima'u, melakukan hubungan senggama, hubungan suami istri di dalam masjid. Hal ini bisa membatalkan ibadah itikaf. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah al-lamsu bisyahwatin, yaitu menyentuh orang lain, menyentuh dengan disertai libido atau syahwat. Hal ini juga membatalkan itikaf. Kemudian selanjutnya adalah al-inzal, yaitu keluar mani, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan itikaf yang terakhir adalah al-khuruj minal masjid, yaitu keluar dari masjid bila udrin, tanpa adanya udzur yang dibenarkan, seperti halnya ingin buang air kecil atau buang air besar. Hal itu tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Oleh karenanya, ketika kita melakukan ibadah itikaf, kemudian kita keluar karena ingin melakukan hajat tersebut, maka tetap iktikafnya dianggap sah. Pemirsa sahabat karib rahimakumullah, di samping iktikaf dalam perspektif syariat atau hukum tersebut, barangkali perlulah kiranya kita memahami iktikaf dalam perspektif filosofis, yaitu hikmah-hikmah di balik melakukan ibadah iktikaf tersebut. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa salah satu hikmah
melaksanakan ibadah itikaf adalah at-taqarrub ilallah, yaitu menjadikan itikaf sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, maka semua kebaikan-kebaikan insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Dan untuk itu at-taqarrub ilallah ini harus dimaksimalkan ketika kita melaksanakan ibadah itikaf di dalam masjid. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, di samping itu hikmah itikaf dalam masjid adalah agar kita bisa fokus melaksanakan ibadah, di mana iktikaf itu sendiri pada dasarnya adalah aktivitas mengisolasi diri dari keramaian untuk kemudian senantiasa fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sahabat karib rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. An-naqsu minna wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.